Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita membahas mengenai Wonder Man trailer yang merupakan sebuah proyek serial dari MCU yang akan siap tayang pada akhir Januari tahun 2026 mendatang, yang dimana vibe-nya sangat berbeda dari tema superhero MCU yang udah pernah kita ikuti selama ini cuy. Oke, seperti apa hasilnya? Yuk langsung kita breakdown tuntas untuk trailer Wonder Man ini. So Mario Booster, let's break down this video. Wonder Man, deep level storytelling. Have you given any thought about casting? Oke, sebelum kita mulai breakdown, kita ceritakan terlebih dahulu siapakah itu Wonder Man di versi komik Marvel. Wonder Man pertama kali muncul dalam komik The Avengers issue nomor 9 yang dirilis pada tahun 1964. Nama aslinya adalah Simon Williams yang merupakan putra pemilik perusahaan teknologi besar yang bernama Williams Innovations. Tapi ternyata perusahaan itu akhirnya bangkrut setelah kalah bersaing dengan Stark Industries milik Tony Stark alias Iron Man. Ketika Simon lagi putus asa, dia tiba-tiba direkrut oleh Baron Zemo yang merupakan villain besar di Marvel Comics ini, yang menjanjikan sebuah kekuatan besar yang akan dimiliki oleh Simon Williams sebagai seorang superhero. Lalu Baron Zemo akhirnya menyuntikkan sebuah serum energi ion yang mengubah Simon Williams menjadi manusia super yang kekuatannya hampir setara dengan Thor dan juga Hulk itu sendiri, dan jadilah dia sebagai sosok yang bernama Wonder Man. Tugasnya adalah untuk menghancurkan Avengers dari dalam. Tapi ketika Wonder Man ini melihat bahwa Avengers bukanlah sebuah ancaman dan berhasil menyelamatkan Scarlet Witch di tangannya, akhirnya dia berbalik dan melawan Zemo sebagai penciptanya sendiri. Akhirnya Simon Williams sebagai Wonder Man mulai bergabung kepada tim Avengers, dan dia sebagai superhero punya musuh abadinya yang bernama Grim Reaper, yang dimana dia ternyata adalah saudara kandung dari Simon Williams yang bernama Eric Williams, yang pertama kali muncul dalam komiknya Avengers issue nomor 52 yang dirilis pada tahun 1968. Setelah Simon pada akhirnya udah jadi Wonder Man di komik itu, dia akhirnya berprofesi sebagai aktor Hollywood terkenal di Los Angeles, yang dimana akhirnya dia mulai meniti karir dia sebagai aktor seperti di dunia perfilman, dunia iklan, bahkan dengan berbagai macam proyek-proyek kecil yang ia kerjakan sebagai aktor terbaru itu ya. Sehingga akhirnya Simon Williams bisa menjadi aktor terkenal di Los Angeles tersebut. Nah, plot inilah yang akan diangkat oleh pihak Marvel Television untuk mengadaptasi cerita Wonder Man yang relate kepada zaman sekarang. The entertainment world is stunned today. Wonder Man. Mr. Von Kovac, could you tell us more? Unity to reimagine a whole genre of It's a huge opportunity. I'm auditioning for Wonder Man. Dimulai kepada adegan pembuka ketika sang sutradara Wonder Man yang sebelumnya yang bernama Van Kovac, yang merupakan sutradara yang pensiun di dunia Hollywood itu, dan dia mengatakan bahwa zaman sekarang orang-orang udah jenuh kepada film superhero yang terus bermunculan di dunia perfilman. Nah, Van Kovac ini diperankan oleh aktor Sacha Burvik yang pernah memerankan tokoh Sultan di film tahun 2012 dan juga Presiden Boravia di film Superman karya James Gunn kemarin. Lalu ada tema superhero fatigue, yang dimana ini sebuah bentuk fenomena yang sudah muncul setelah MCU merilis berbagai macam proyek dalam kurun waktu setahun semenjak tahun 2021 hingga sekarang. Sehingga pada akhirnya semua para penonton hingga fansnya sendiri sudah jenuh kepada tema superhero yang itu-itu aja. Bahkan tema ini akhirnya diangkat kepada posternya Wonder Man yang dirilis di acaranya New York Comic Con tahun 2025 di panelnya Marvel Television kemarin ya. Jadi bisa dibilang Marvel memberikan sebuah gaya satir kepada proyek ini sebagai bentuk peringatan bahwa karena ulah mereka lah yang bikin super fatigue ini ada sampai sekarang.
dan ini berlatar di kota Los Angeles, yang dimana sudah ada beberapa tokoh MCU yang tinggal di kota ini. Seperti contoh ada She-Hulk, dan juga ada Ant-Man serta keluarganya, dan juga Shang-Chi yang tinggal di kota San Francisco itu sendiri ya. Bahkan juga ada Miss Marvel alias Kamala Khan juga dikabarkan masih berada di kota San Francisco di California untuk merekrut Cassie Lang sebagai anggota Young Avengers yang dia bentuk semenjak filmnya Ending the Marvels kemarin, yang dimana hal ini di-spill oleh ayahnya Yusuf Khan dalam serial Daredevil Born Again episode kelima. Lalu kita beralih kepada studio filmnya, yang dimana ini penggambarannya hampir sama dengan studio yang dikunjungi oleh She-Hulk di ending episode seriesnya tersebut. Dan juga ada penampakan Simon Williams yang diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II yang membawa sebuah naskah untuk dia pelajari, yang terlihat berjalan kikuk di set syuting tersebut ya. Yang dimana Yahya Abdul Mateen II ini pernah berperan sebagai villain di isunya Snyderverse, yaitu Black Manta dalam kedua film Aquaman yang dikerjakan oleh James Wan sebelumnya. Jadi ini sebuah bentuk debut dia di MCU sebagai superhero yang mungkin saja punya sebuah masa depan di berbagai macam project MCU ke depannya. Mungkin saja ya Wonder Man akan tampil juga ke filmnya Avengers Doomsday serta Secret Wars mendatang. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy. Kemudian ketika sampai ke tempat studio itu, ada orang-orang yang menata sebuah efek darah di sebelah kanannya, yang gambarannya membuat kita callback kepada posternya dari filmnya American Horror Stories alias AHS. Lalu ketika Sam Williams berjalan ke sana, kita bisa melihat ada berbagai macam huruf yang tersembunyi di rumah sebelah kanan ini. Ada huruf M, O, dan juga N, yang dimana kalau kita gabungkan sebuah ketiga huruf ini, mungkin saja hal ini akan mengarah kepada WandaVision, yang dimana WandaVision juga memberikan sebuah gambaran satir tentang bagaimana jika kehidupan Wanda Maximoff yang indah bersama dengan kekasihnya yaitu Vision dalam sebuah dimensi khayalan yang ia ciptakan, yaitu adalah dimensi Hex di kota kecil Westview. Tapi huruf O ini berlambangkan seperti lambang Omega, yang dimana ini mungkin akan mengarahkan kepada persatuan Omega Sci-Fi Fraternity, yang merupakan sebuah perkumpulan persaudaraan kulit hitam tertua dan juga paling berpengaruh di negara Amerika Serikat saat itu ya. Kemudian nextnya kita bisa menemukan ada franchise lama dari film Wonder Man di sini. Contoh seperti sebuah tumbler minuman, dan juga ada sebuah kaset VHS atau sebuah kaset video home studio, serta di sebelah kanannya ada sebuah tempat makanan dengan desain Wonder Man di depannya, yang dimana Wonder Man versi original ini diperankan oleh aktor ternama yang bernama Brent Willard serta Jackie Kay di sebelah kanannya sebagai kekasihnya di era tahun 1960-an dulu. Dan juga kita bisa melihat sebuah poster VHS di filmnya Wonder Man ini, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada posternya Power Rangers Mighty Morphin di era tahun 1990-an dulu, dan juga posternya Star Trek dan juga Star Wars series ya. Nah, di sini Sam Williams mendengarkan bahwa akan dibuka sebuah audisi film untuk Project Wonder Man versi remake yang dikerjakan oleh Van Kovac kembali. Dan Simon punya ambisi untuk menambahkan peran itu sebagai Wonder Man dengan cara apapun. Dan di sini Sam Williams dibantu oleh seorang yang bernama Trevor Slattery yang diperankan kembali oleh Ben Kingsley, yang merupakan seorang mantan aktor Hollywood yang pernah ditipu oleh Edwidge Killian dalam film Iron Man ketiga sebagai The Mandarin yang palsu, yang dimana pada akhirnya dia juga menawarkan sebuah bantuan kepada Simon untuk mendapatkan perannya sebagai Wonder Man di project film remake yang satu ini. Mr. President, I'm sure he's a really good guy. Not your red, white, and blue attack dog can save you. I'll see you soon. Dan ketika mereka lagi ngobrol di sana, ternyata mereka di sebuah gedung teater yang bernama Gedung Highland Theater. Dan juga di belakangnya ada sebuah 3 judul film Hollywood yang dipasang di belakang Simon Williams tersebut. Yang pertama ada filmnya Tora 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 yang dirilis pada tahun 1970-an. Kemudian nextnya ada filmnya 20,000 Eyes yang dirilis pada tahun 1961. Dan juga ada filmnya Midnight Cowboy yang dirilis pada tahun 1969.
Kemudian pada akhirnya Sam Williams melatih adegan aktingnya di dalam trailer, dari ekspresi wajahnya, dan juga bagaimana bentuk emosinya, dan juga berlatih di depan cermin, yang dimana ini menunjukkan bahwa dia sangat berambisi untuk menjadi aktor Hollywood terkenal dalam tema film superhero pop culture tersebut. Apalagi di MCU ini, Wonder Man dianggap sebagai franchise legendaris lama di era tahun 1960-an dulu. Nah, hal ini juga menyinggung soal dunia perfilman Hollywood itu sendiri yang sering melakukan sebuah remake kepada franchise lama secara berulang-ulang di zaman sekarang, yang dimana ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya daya kreatif dari sang sutradara dan juga minat para penonton yang hanya mengandalkan era nostalgia saja ketimbang menikmati sesuatu hal yang baru. Contoh kalau di Indonesia seperti filmnya Pengabdi Setan di tahun 1980-an yang merupakan sebuah franchise original di masa lalu, yang dimana akhirnya di-remake oleh Joko Anwar di tahun 2017 sampai ada sequel keduanya di tahun 2022 silam tersebut. Nah, di depan mobil itu ada sebuah logo film American Horror Stories alias AHS, yang awalnya film ini adalah sebuah garapan dari studio 20th Century Fox. Tetapi setelah Disney udah mengakuisisi Fox tahun 2019, akhirnya film ini jadi milik Disney sepenuhnya semenjak tahun 2020-an awal. The process can go blow a spider. Simon Williams, reading for Wonder Man. Come in. Mr. Kovac will meet you in the living room. I want to explore the place. Kemudian ketika Trevor memberikan sebuah nasihat kepada si Sam Williams sebelum dia tampil di audisi Wonder Man ini, dia mengatakan bahwa di film itu butuh sebuah proses yang bisa meledakkan laba-laba sekaligus. Well, the process can go blow a spider. Nah, kata laba-laba ini tentu mengarahkan kepada tokoh Spider-Man itu sendiri. Apalagi Travis Slattery ini udah pernah terlibat ke berbagai macam aksi para anggota Avengers di MCU. Contoh di filmnya Iron Man ketiga, bahkan sampai kepada filmnya Shang-Chi and Legend of Ten Rings itu sendiri, yang dipenjarakan oleh The Mandarin yang asli alias Wenwu di kerajaannya tersebut. Kemudian pada akhirnya Sam Williams menangkap sebuah audisi itu lewat sebuah telepon dari manajernya yang mengantarkannya ke sebuah rumah mewah milik si Van Kovac ini, yang pada akhirnya Van Kovac ini memberikan semua berbagai macam franchise era lama dari film Wonder Man yang pernah ia kerjakan di tahun 1960-an dulu. Dan kita menemukan ada berbagai macam detail MCU, contoh seperti kepalanya Black Panther, ada perisai Captain America, badannya Thor, serta ada armor Iron Man yang pernah muncul ke filmnya Iron Man ketiga kemarin. Nah, di sini gua menemukan sebuah foto perempuan pakai sebuah kacamata merah yang dimana visual gambarnya hampir sama seperti Madam Web versi komik. Nah, apakah jangan-jangan Madam Web udah eksis kepada MCU Earth 616? Bisa jadi ya. Nah, di sini Van Kovac mengatakan bahwa mereka akan membuatkan film Wonder Man versi remake ini akan jauh lebih spektakuler dan juga lebih blowing up, yang dimana akhirnya Simon sebagai tokoh utamanya akan jauh lebih blowing up sebagai peran dia sebagai superhero Wonder Man versi remake yang akan siap tayang di semesta MCU yang satu ini cuy. Wow, jadi mengenai vibe-nya, bagaimana bentuk temanya, literally ini adalah sebuah bentuk proyek serial yang bertemakan satir dunia Hollywood, yang juga hal ini membuat kita callback kepada film satir dari serial The Boys dan juga Gen 5 yang merupakan sebuah serial superhero tapi bergenre satir dan juga menyinggung semua berbagai macam pop culture serta era-era dunia Hollywood yang semakin memanas ini cuy. Yang dimana Project Wonder Man ini akan siap tayang di platform Disney Plus Hotstar pada tanggal 26 Januari tahun 2026 di platform online Disney Plus selama 8 episode. Anjay, 8 episode, mantap nih ya. Jadi mungkin akan bisa kita breakdown satu persatu mengenai serial Wonder Man yang satu ini cuy. Oke, mantap cuy, gila. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Project Wonder Man trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.